Kalau Bapak Ibu melihat video ini, bahkan mungkin terbesit di dalam pikiran kita, duh iya, saya juga sudah lihat beritanya. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya Presiden udah kasih informasi bahwa kita harus waspada untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Bahkan banyak negara-negara yang sudah kena dampaknya. Dikatakan tadi sepertiga ekonomi dunia sudah tergoncang dan Indonesia juga kena dampaknya. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu kita juga melewati krisis yang begitu luar biasa oleh karena COVID-19 yang berkepanjangan. Bahkan dari kita yang udah nggak dapat pekerjaan, bahkan yang kena dampaknya sampai sekarang, usahanya macet, seret, keuangan semuanya sulit. Ya, bahkan semua yang kita dengar itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk kenapa Indonesia seperti ini? Apakah kita mesti pindah ke luar negeri? Luar negeri sama, Eropa, Amerika, bahkan negara yang kuat pun ngerasakan sama. Apalagi Indonesia, negara yang maju sedang berkembang pun merasakan yang sama. Ya, Menteri Keuangan, Presiden udah himbau bahwa kita harus waspada menghadapi krisis ini. Dampak oleh karena COVID-19 yang berkepanjangan. Karena apa? Bencana alam. Karena perang Rusia dan juga Ukraina yang berkepanjangan. Itu juga mengakibatkan krisis yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu kalau lihat berita ini, bagaimana? Apakah timbul rasa ketakutan? Duh, Tuhan bingung kenapa ini Indonesia bisa seperti ini, dunia bahkan. Apa yang akan terjadi tahun ini? Apakah dari Bapak Ibu ada yang sudah takut untuk menghadapi tahun 2023 sekarang? Coba angkat tangan, ada yang takut, bahkan ada kebimbangan, duh Tuhan gak tahu saya mesti ngapain tahun 2023, belum ada planning, gak jelas, keuangan gak ada, gak stabil. Krisis melanda kita. Tapi yang saya mau sampaikan kebaktian 2 pada siang hari ini adalah jangan takut menghadapi krisis. Amin. Ini gak menakut-nakutin. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut menghadapi krisis. Katakan kan kirinya, jangan takut menghadapi krisis. Krisis siapa takut gitu ya. Krisis adalah sebuah keadaan yang berbahaya, parah sekali. Keadaan yang genting, penuh dengan kemelut. Keadaan yang suram. Yang sekarang kita sedang hadapi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan katakan. Dan kita lagi di masa-masa sukar sekarang ini. Gak akan lebih baik dunia. Selalu akan ada goncangan. Zaman dahulu kala pun seperti itu. Zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub sama juga. Ngalami sebuah krisis. Kalau mereka Tuhan katakan dia harus pindah-pindah ke daerah lain untuk bisa mendapatkan makanan. Kalau di situ ada kelaparan, ada krisis yang hebat. Abraham ngalami, generasi keduanya Ishak ngalami, generasi berikutnya Yakub juga ngalami. Tapi Tuhan katakan jangan kamu takut. Kita untuk menghadapi krisis ini jangan takut. Amin. Bagaimana sikap kita? Apakah kita takut? Apakah kita rasa duh gimana Tuhan? Bingung gimana cara ngelewati tahun 2023, tahun 2022 aja suram. Aduh, gitu ya. Ada yang ngerasa begitu? Kemarin kita sharing beberapa anak muda, saya tanya apakah tahun 2022 cukup berkesan? Dan bagaimana tahun 2023 bagi kamu? Apa yang kamu harapkan? Teman-teman cerita, aduh ada yang rasa suram, ada yang penuh dengan gejolak. Anak muda masih banyak hal yang dia belum bisa lakukan, belum bisa dicapai. Kenapa so masuk tahun 2023? Gitu. Kebimbangan terjadi. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk menghadapi krisis ini? Krisis yang akan kita hadapi. Masa-masa mendatang, bahkan masa sekarang. Yang pertama adalah tetaplah terus andalkan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Apakah Bapak Ibu masih tetap terus andalkan Tuhan? Mau lihat tangan-tangannya? Kalau enggak andalkan Tuhan berarti andalkan diri sendiri. Maka Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang terkutuk nantinya. Ya, kita mau baca. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 saya ulangi. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia merasa hebat. Saya punya orang dalam ya bicara. Saya punya orang hebat di belakang saya, enggak akan takut. Jabatan saya tinggi,
Keuangan saya 7 keturunan gak akan habis. Wow, luar biasa ya. Tapi dikatakan, Yeremia katakan, terkutuklah mereka itu yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan merasa mampu. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sudah pasti jadi orang-orang yang akan diberkati. Orang-orang yang akan menjadi orang-orang terkutuk. Karena mereka rasa mampu, dia hebat. Bahwa apa yang dia lakukan semuanya ini karena kehebatan dia. Ini akan jadi orang-orang yang terkutuk. Yeremia katakan, bukan saya ya, firman Tuhan katakan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Amin. Semua jemaat kebaktian 2, orang yang mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Pengharapan kita orang percayanya sama Tuhan. Jabatan, tahta, harta, kekayaan gak ada apa-apanya. Kalau sudah krisis melanda, orang kaya pun kena. Bahkan krisis dikatakan akan menciptakan orang kaya yang baru. Dia bilang, orang-orang kaya yang dulunya kaya, yang punya tanah, punya harta kekayaan, di masa krisis dia akan bisa kehilangan itu semua. Dan orang-orang yang mungkin keuangannya biasa-biasa, dulu lihatnya biasa-biasa. Tapi di krisis dia bisa maju, dia bisa diberkati. Karena apa? Dia menaruh pengharapannya hanya sama Tuhan. Amin. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dalam arti tahun-tahun krisis, tahun-tahun penuh gejolak, ekonomi dunia tergoncang, dia tetap menghasilkan buah. Amin. Dia enggak berhenti menghasilkan buah dikatakan. Orang-orang percaya seperti ini. Kalau dia orang-orang ini mengandalkan Tuhan, maka orang dunia bilang aduh tahun suram, tahun gelap. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia tetap tumbuh subur, tetap diberkati. Amin. Wow. Mau lihat semangatnya kebaktian 2? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ini yang pertama, tetap terus andalkan Tuhan. Kalau krisis ya terjadi, harus terjadi. Enggak cuma kita sendiri. Bahkan nasional, dunia pun mengalami, Indonesia mengalami. Kenapa? Gitu. Yang kedua, janganlah khawatir. Kalau ya sudah terjadi, enggak perlu khawatir. Memang kalau kita khawatir akan menambah sejengkal hidup kita, memperpanjang umur kita. Nah, kita ayatnya kita mau baca. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan kita khawatir, kita akan menambah umur kita, sehasta, sejengkal umur kita, jalan hidup kita? Enggak. Kekhawatiran justru bisa menguasai kita dan buat kita jadi stres. Ya, jadi stres, terus depresi, ya mendekati gila. Ya, ya jangan sampai. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ada cerita lucu seperti ini, saya belum ceritakan tadi di kebaktian 1. Saya lupa ceritakan ini. Ada cerita lucu kenapa stroke itu terjadi banyakan di pria gitu ya. Karena otaknya kecil. Ya, dikatakan otaknya kecil tapi mikirnya aneh-aneh. Setahun aja udah dipikirin dari sekarang misalnya ya. Karena saking kekhawatirannya, aduh gimana ya? Gimana akan hari esok? Ya, otaknya kecil, tapi mikirnya udah jauh-jauh gitu. Jadi akhirnya dia bisa menguras energi otaknya dan itu membuat dia bisa stroke gitu. Tapi beda dengan wanita, dia otaknya besar, tapi nggak pernah dipakai. Nggak bercanda, tepuk tangan ya bercanda. Dalam arti begini, karena dia pakai perasaan, pria pakai logik, pakai pikiran terus, ya pakai pikiran ya. Ini kan joke, saya bilang joke ya. Ini jok ya. Jangan tersinggung dong. Jangan tersinggung ya. Ini kan saya bilang tadi jok ya Bapak Ibu. Jadi kalau wanita pakai perasaan sedikit-sedikit baperan, mikirin nangis gitu ya. Kalau dia mau apa curhat sama temennya, chatting saya. Boleh gak kita curhat? Boleh gak kita ngobrol? Itu udah plong. Tapi kalau pria stres, siapa yang pria-pria ngalamin? Oh enggak ya, luar biasa. Cuma saya berarti. Oke, saya salah ambil contoh di kebaktian 2. Saya khawatir, karena apa?
Otak kita tuh kecil Bapak Ibu semuanya. Terus kita mikirin segala seisi dunia ini merasa bahwa wow Tuhan gimana ya kita mesti begini, kita mesti begitu. Akhirnya apa yang menguasai kita adalah kekhawatiran kita. Itu intinya ya. Gimana kita besok mau bayar cicilan KPR, aduh udah tenggak waktunya. Udah berbulan-bulan belum bayar KPR. Aduh tagihan-tagihan KPR-nya belum dibayar. Tagihan-tagihan yang lain belum dibayar. Anak mau sekolah butuh biaya belum ada duitnya. Khawatir. Seumur begini, masuk umur 30 selalu singgung umur ya. Belum ada pasangan, khawatir. Benar gak? Rasa khawatir gak? Ada pasti, ada. Orang di luar sana, ya di sini enggak. Di sini udah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, gak khawatir. Ya, rasa khawatirnya menguasai dia, sehingga dia bikin stres. Kalau bicara khawatir, saya sama istri, umur pernikahan kami 5 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Kalau ngobrol berdua, rasanya so ingin sekali, so pengen merindukan orang ketiga. Ya anak kan orang ketiga. Bapak Ibu kenapa ya kebaktian 2 ini overthinking ya? Kenapa ya? Saya agak terintimidasi. Kan itu orang ketiga anak. Orang ketiga kan bukan apa, gak orang, dia orang. Gitu. Saya jadi ikut emosi gitu ya. Jadi kita butuh anak gitu, kenapa Tuhan, kenapa gitu. Kalau itu mau terus dipikir, rasa khawatir ada. Rasa-rasa Tuhan gimana ya, kalau melihat sharing dari teman-teman, ada yang umur pernikahan mereka 1 tahun, 2 tahun, so ada 2 anak, berarti tiap tahun dia melahirkan anak. Saya bilang luar biasa ya, talk chair banget. Rahasianya apa sih? Saya bilang. Rahasianya apa bisa talk chair begitu? Tapi kenapa Tuhan? Kenapa? Saya bilang. Kenapa kita berdua belum ya Tuhan? Ada rencana apa gitu? Kalau bisa mikir, bisa tahu rencana Tuhan enak. Tapi masalahnya kan otak kita tadi kecil. Nggak bisa. Yang ada hanyalah khawatir, rasa gelisah, cemas. Yang kedua, jangan khawatir. Amin. Yang ketiga, mau cepat pulang kan kayaknya. Yang ketiga, berhikmatlah. Di masa-masa krisis begini, orang percaya harus punya hikmat. Kita mesti buka jendela mata kita, cari segala informasi. Enggak salah, silakan. Boleh harus cari. Enggak boleh orang Kristen, orang percaya itu buta akan politik. Buta akan ekonomi. Buta akan segala keadaan dunia. Cuman taunya baca firman, cuman taunya berdoa. Oke, boleh. Itu yang utama. Tapi jangan lupa, pergerakan dunia kita mesti tahu. Jangan sampai kita buta politik. Perlu, tapi kita jangan terlibat dalam politik praktis. Ya akhirnya kita menghalalkan segala cara, gitu ya. Akhirnya masuk dunia politik yang harusnya bisa lebih baik. Tapi karena kita masuk dengan politik yang praktis, kita jadi orang-orang yang punya hikmat. Tuhan gak berkenan begitu. Ya Hosea 4 ayat 6 dikatakan, bangsaku binasa karena kurang pengetahuan. Kamu tidak mau belajar. Ini versi mudah dibacanya. Bangsaku binasa karena kurang pengetahuan. Karena mereka tidak mau belajar. Karena kita nggak mau membuka pikiran kita akan informasi yang ada. Sehingga kita bisa binasa, tersesat. Sama kayak Yusuf. Yusuf orang yang berhikmat. Bagaimana dia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Bagaimana dia bisa mengelola sebuah negaranya dia dengan baik di Mesir. Ketika dia tahu bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kekeringan, kelaparan. Apa kita seperti itu? Kita diberikan hikmat, diberikan pikiran bagaimana untuk kita bisa berpikir, untuk bisa mengelola keuangan kita. Apakah bisa seperti Yusuf? Karena akan ada masanya kita masa krisis seperti ini. Kalau kita punya hikmat, kita seperti Yusuf. Akan ada masa kelimpahan, kita mulai saving, kita mulai nabung. Kita bisa lakukan hal yang baik, mengatur keuangan dengan baik. Pisahkan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya itu kesenangan. Tapi kebanyakan kita kan kesenangan yang kita prioritaskan. Kita nggak pikirkan mana yang prioritas dulu, mana yang sifatnya primer, sekunder, atau mana ini yang perlunya, ini nggak usah dibeli, ini ditunda aja, bahkan kita nggak perlu beli. Tapi kebanyakan kita udah terima penghasilan langsung belanjakan semuanya. Kita nggak berhikmat, padahal akan ada masa datang krisis, masa-masa krisis. Kita nggak bisa kelola keuangan kita dengan baik. Tuhan adalah sang pemilik dan kita itu pengelolanya.
Percaya ini bahwa Tuhan itu pemilik dan kita adalah pengelolanya. Jangan dibalik. Jangan Tuhan pengelola, suruh ngelola keuangan kita, merasa kita punya, padahal kita pengelolanya. Sama seperti talenta, kalau Bapak Ibu masih ingat, siapa yang suruh kelola 5, 2, dan 1. Sama halnya itu. Keuangan kita itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Tuhan adalah sang pemilik dan kitalah pengelolanya. Kalau kita enggak setia dengan keuangan kita, bagaimana Tuhan bisa berikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hal kecil aja kita enggak setia, bagaimana kita mau setia dengan perkara yang besar. Kita mau belajar bagaimana prinsip dalam mengelola keuangan kita secara alkitabiah. Ya, kalau alkitabiah berarti disertai ayat. Ya, nanti pikirnya enggak tepat nih gitu. Dapat dari mana nih gitu. Ya, kita belajar juga tentang keuangan. Yang pertama adalah kita perlu tahu prinsip mengelola keuangan kita adalah yang pertama Tuhan sumber keuangan kita. Katakan kanan kiri, Tuhan sumber keuangan kita. Kalau Tuhan yang memberikan keuangan kita, berarti kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti gelisah dengan keuangan kita? Ada nggak ada uang? Yang penting kita sukacita. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia yang memenuhi segala keperluan kita. Jangankan soal makan, jangankan soal minum, jangankan soal pakaian. Tuhan pelihara kehidupan kita. Kenapa kita mesti takut akan krisis? Amin. Sebab kita tahu bahwa Dia adalah sumber keuangan kita, nggak ada yang lain. Sumber keuangan kita bukan karena oleh keadaan ekonomi, bukan oleh karena perusahaan kita besar. Wow, kalau perusahaan kita nggak besar, ketika keuangan kita lagi menurun, kita sedih. Bagaimana? Berarti kita akan sedih karena setiap tahun akan sedih karena tiap tahun akan ada gejolak terus. Tahun politik, tahun ini tahun-tahun kampanye, tahun depan mulai pemilihan presiden dan juga legislatif, gejolak terjadi lagi. Kalau kita nggak tahu prinsip ini bahwa Tuhan sumber keuangan kita, maka kita akan gampang digoyahkan. Yang kedua, menghormati Tuhan sebagai yang pertama dalam keuangan kita. Bukan yang kedua, ketiga, keempat, bahkan Tuhan nggak ada dalam keuangan kita. Tuhan harus dihormati sebab Dia sang pemilik. Dia yang harus pertama memiliki keuangan kita. Amin. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amin. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Wow, inilah firman Tuhan. Muliakan Dia dengan keuangan kita, dengan harta kita. Sebab kita tahu kita menghormati Dia, sang pemilik. Dia yang paling pertama harus kita utamakan dalam keuangan kita. Jadi setelah terima gaji, setelah tahu firman ini apa? Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu Tuhan sang pemilik, kita pengelola, tanya Tuhan dulu. Tuhan, kita udah terima gaji ini, apa yang kita mesti lakukan? Yang sudah pasti yang pertama kita berikan ke Tuhan dulu, tanya. Habis itu pos-pos yang lain kita bisa isi. Nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mengatur keuangan kita. Tapi yang utama kita harus menghormati Tuhan sebab Dia yang punya keuangan kita. Jangan langsung belanjakan dulu terima gaji. Habis itu bagiannya Tuhan punya, Dia yang punya Dia nggak dapat. Ya, karena ego kita, semuanya ini kita punya, 100% saya punya. Saya udah jadi lelah, ya bekerja keras, saya harus menikmati hasil dong. Ada yang seperti itu. Yang berikutnya, menyimpan dan berinvestasi dengan setia. Boleh nggak orang Kristen itu berinvestasi? Boleh ya, puji Tuhan. Ada yang mengerti. Ada orang-orang nggak mau, buat apa investasi? Buat apa nabung? Bukankah kesusahan sehari cukup sehari? Gitu. Ada yang pakai ayat seperti itu. Ya, ada yang mencoba membenarkan dirinya, enggak usah ngapain nabung, ngapain berinvestasi. Kalau di luar negeri bedanya sama di Indonesia adalah aset mereka jalan. Ya, saya coba belajar baca-baca, saya bukan ahli ekonomi, saya coba baca-baca. Bahkan Menteri Keuangan bilang bedanya kita orang Indonesia sama luar adalah kalau mereka itu bisa menikmati hasil mereka karena apa? Asetnya yang jalan,
ada investasi, tabungan mereka, sehingga mereka bisa menikmati masa tua mereka. Masa tua mereka nggak meminta-minta sama anak-anak mereka. Tapi kalau kita harus banting tulang, jerih lelah, memang bapacol baik-baik. Habis itu sakit nggak menikmati masa tua mereka. Amin. Ada yang mengalami? Nggak apa-apa, jangan tersinggung Bapak Ibu. Ini belajar sama-sama ya. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Saya mau aman-aman aja di sini ya. Saya juga melakukan seperti itu. Saya belajar, kami punya prinsip berdua, jangan sampai nanti kalau orang kita jadi tua, itu investasi kita itu anak kita. Dalam arti apa-apa minta anak, karena kita semua membesarkan anak ini dengan jerih lelah. Jadi ketika anak nanti besar harus baik, harus menolong orang tua begini. Iya, itu hukumnya. Tapi prinsip orang tua, kami berdua yang kita perlu tanamkan adalah saya nggak mau jadikan dia investasi saya, masa tua saya. Jadi saya belajar untuk berinvestasi, belajar untuk nabung. Biar kecil nilainya, tapi saya mau setia. Saya pakai sistem auto debit supaya tahu bahwa ini keuangan ini so jelas. Ini yang Tuhan mau kelola, sisanya ini setelah dipotong semuanya. Termasuk investasi. Amin. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Seberapa banyak kita kalau terima gaji kita lebih banyak memboroskannya daripada menyimpannya. Membagi mana yang lebih utama dulu kita prioritaskan. Sisanya kita tunda. Tapi orang bebal memboroskannya. Dia merasa itu punyanya dia. Dia boroskan, dia pakai foya-foya. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, orang yang mengumpulkan harta sedikit demi sedikit mereka menikmatinya kan. Daripada orang yang menghasilkan dengan cepat korupsi, menikmati. Tapi akan ada ujungnya maut. Ya, tapi Tuhan mau kita kumpulkan sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Ya, dengan cara kita tabung, kita kelola dengan baik supaya kita menjadi orang-orang diberkati. Amin. Kalau mau berinvestasi, investasilah yang jelas. Cari dulu perusahaannya mana yang ini legalnya, dicek dulu. Jangan asal ikut omongan orang, di sana bisa gandakan uang 100%. Wah, cepet nih, langsung ikut. Gitu. Nah, orang-orang percaya harus punya hikmat. Anak Tuhan harus punya hikmat. Kok bisa sih cara begitu? Kayaknya nggak mungkin. Firman Tuhan katakan kan kumpulkan sedikit demi sedikit. Gitu. Tapi kenapa ini ada yang menggandakan? Wah, ya kita jadi tahu ya. Yang berikutnya, membuat perencanaan atas keuangan kita dan mentaatinya. Nah, jangan cuma sampai habis di perencanaan, tapi kita harus mentaatinya. Kita harus taat apa yang kita sudah lakukan, kita buat perencanaan itu. Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa dalam mengatur keuangan dia akan rasa kekurangan terus. Karena dia nggak duduk diam tanya Tuhan, gimana Tuhan kita mesti kelola ini gimana? Apa ya, kita mesti investasi di mana, kita tabung di mana. Itu penuh perencanaan. Amin. Yang berikutnya, hindari hutang. Sebisa mungkin Bapak Ibu hindari hutang. Kalau harus punya kredit, kreditlah kredit yang produktif. Dalam arti yang membantu usaha kita. Jangan kita kredit karena konsumtif. Saya punya pengalaman zaman muda kan, kalau anak muda dulu itu kan begitu di-apply kartu kreditnya kan bangga gitu ya. Makang puji, wah kita disetujui kreditnya padahal itu kredit bukan debit. Gitu. Kenapa bangga sekali? Wah kita langsung belanjakan, kita tes gitu ya. Berpikirnya adalah nanti kita akan ganti uangnya dan kita langsung bayar, ternyata enggak. Ternyata kita belanja berpikir, nanti aja lah bulan depan pas terima bonus kita bisa bayar. Ternyata enggak, kita terjerat akan hutang itu oleh kartu kredit. Enggak salah sebetulnya kalau kita bisa langsung ganti, kita bayar. Tapi kita selama ini cuma bisa bayar minimnya doang. Ya, kita bayar minimnya doang, nggak bisa lunasin utangnya, akhirnya terjerat hutang. Nah, ada ayatnya nih. Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin.
Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Selama ini saya sadar bahwa saya dibudak oleh itu kartu kredit. Cuman bayar minimalnya doang, nggak mampu nggak mampu lunasin pokoknya. Tapi cuman dia punya minimalnya doang, akhirnya lama-lama terjerat. Kayaknya di sini nggak ada yang punya hutang ya, cuman saya sendiri ya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Sebisa mungkin hindari hutang ya. Kalau memang harus ada punya kreditlah kredit yang produktif, yang bisa menolong usaha kita. Kita mau lihat tabel ini, kita mau belajar sama-sama ketika kita terima gaji bulanan atau terima pendapatan dari usaha kita, dari usaha restoran, apapun itu, usaha pekerjaan, dapat penghasilan, yang pertama kita perlu keluarkan adalah yang pertama, karena kita tahu hukumnya tadi bahwa Tuhan adalah sang pemilik, Dia adalah yang paling utama, prioritas, Dia yang punya. Dari keuangan kita kembalikan ke Tuhan. Alokasinya cuma 10%. 10% dari hasil keuangan kita. Yang berikutnya sisihkan untuk tabungan. 10% itu minimal. Kalau bisa lebih bagus. 20%, 30% silahkan. Ini kurang lebih seperti ini. Investasi 10%. Membayar hutang. Kalau ada hutang sisihkan 10%. Jangan sampai hutang kita melebihi dari nominal ini. Kalau harus ada kredit produktif harus sediakan ini, harus wajib 30%. Baru sisanya apa? Pemberian 5-10%. Ada orang-orang yang gak bisa menolong orang lain karena dia gak punya pos ini. Di niat hati sih ada, tapi keuangannya gak ada. Karena apa? Dia gak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Gak ada pos dalam memberi orang lain yang membutuhkan 5-10%. Kami melihat orang-orang yang begitu setia dalam memberi. Kami berpikir adalah salah satunya punya pos ini. Bagaimana jor-joran memberi ke orang. Kami berpikir kok bisa ya sampai seperti ini gitu ya. Apakah mereka memang ada pos untuk memberi. Kami belajar dari sini salah satunya diajarin untuk bisa pos 5-10% untuk memberi orang lain. Yang kedua sisanya dikonsumsi. Kalau bisa di bawah 50% lebih bagus, banyakin di investasi dan tabungan. Daripada kita konsumtif, lebih bagus kita pakai untuk di tabungan atau di investasi. Belajar sesuatu Bapak Ibu. Sekarang kita tahu hukumnya, kita nggak mau boros-boros. Tapi kita mau tetap kelola keuangan kita dengan baik, dengan ada perencanaan dan mentaatinya. Berapa kali kami bikin list belanjaan ketika ke mall atau belanja gitu ya bulanan setelah terima. Tapi karena kita nggak pakai list, akhirnya bocor sana sini. Ya awalnya yang harusnya nggak ada list, masuk di list tiba-tiba. Yang harusnya beli beras, beli baju. Berpikir, oh di rumah masih ada beras sayang, ya sedikit lah masih cukup. Kayaknya boleh nanti minggu depan aja. Padahal nggak ada di list. Itu karena kita kurang mentaatinya. Perencanaan hanya perencanaan doang. Tapi kita nggak mentaatinya. Setelah di mall ada sale, sayang 70% nih, sayang banget nih. Kayaknya besok nggak ada, udah habis harus. Kita juga kalah juga, ya sudah ayo oke lah gitu ya. Itu karena apa? Kurang mentaatinya. Tapi setelah belajar, oh kita tahu ya kita harus mengutamakan dulu mana yang prioritas. Yang terakhir adalah tetaplah murah hati. Karena kita sudah tahu hukumnya. Ada 5-10% untuk kita bisa memberi ke orang lain sehingga kita bisa tetap murah hati. 1 Timotius 6 ayat 17-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya yang ada di Gilgal. Amin. Di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan atau keuangan kita. Bapak Ibu orang-orang kaya di sini ya diperingatkan pada siang hari ini. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Segala sesuatu yang kita nikmati berasal daripada Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, dalam bermurah hati, menolong orang lain. Suka memberi dan berbagi sama orang lain. Amin. Ini yang saya dapatin di Jemaat Gilgal Manado. Amin. Tepuk tangan dong, ada penghiburan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita mau tabur kebaikan, kebajikan, kemurahan hati, maka itu yang akan orang lain berikan pada kita. Amin. Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin,
tak akan berkekurangan, tetapi yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Bahkan Amsal 11 ayat 24 sampai 25 katakan, ada yang menyebar harta, ada yang membagi-bagian hartanya, memberi, bermurah hati ke orang lain, tetapi bertambah kaya. Heran enggak? Enggak heran, karena firman Tuhan katakan itu. Ada yang menghemat secara luar biasa, kongcu dudu gitu ya, sampai pahit memang, enggak perhatikan orang lain, enggak perhatikan pemimpin, enggak perhatikan sesama kita. Orang yang harusnya kita bantu, kita enggak perhatiin. Wah, menghemat luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Ada itu. Gak usah cek diri masing-masing. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Saya undang teman-teman PW bisa naik. Kalau orang tahu prinsip ini, orang-orang percaya tahu prinsip ini, bahwa kita memberi gak akan kekurangan, justru akan berkelimpahan, maka kita menjadi orang-orang yang bisa bermurah hati. Amin Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ayat penutup, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau sekalipun di masa krisis. Amin. Sekalipun keuangan kita lagi gak baik-baik. Usaha kita lagi merosot. Kita kena PHK. Belum ada jodoh. Tuhan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup menolong. Kalau Tuhan tolong di tahun 2022, maka Tuhan pun yang sama akan menolong kita di tahun 2023. Gak usah takut dengan krisis. Ya biarkan itu terjadi. Karena bukan hanya kita, dunia semua mengalaminya. Bukan hanya saya, Bapak Ibu semuanya mengalami. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kita harus tetap terus andalkan Tuhan. Gak perlu khawatir. Punya hikmat untuk mengelola keuangan kita dengan benar. Jangan boros. Tapi saya ingat berita begini. Kita jangan sampai kita enggak belanja ya, enggak jajan karena di kondisi inflasi seperti ini. Justru katanya tetap teruslah jajan gitu ya, dalam arti kita bisa atur keuangan kita, tapi jangan sampai kita enggak ya udahlah enggak usah belanja apa-apa gitu, enggak. Tapi itu yang bisa membuat justru inflasi semakin terjadi. Dan Bapak Ibu akan mengalami krisis yang hebat di dunia bahkan di bangsa kita. Tetap jajan. Saya berpikir waktu saya beli gorengan ya. Dulu saya beli gorengan itu 10.000 bisa dapat 6 gitu ya. Sekarang cuma dapat 3. Berpikir rasa mahal banget ya gitu. Tapi keadaannya seperti itu. Tapi apa yang kita perlu lakukan? Tetap beli kan. Itu yang membuat kita bisa bertahan salah satunya. Dalam keuangan bangsa kita. Tapi yang utama, kita mesti percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu usahanya mengalami terobosan. Siapa yang percaya tahun ini tahun terobosan, yang mengalami kelemahan ekonomi akan dibangkitkan, usahanya akan dipulihkan.